Nah, setelah kita mempelajari pajak, biasanya tadi kalau ada barang yang dikenai pajak, maka harga barangnya itu akan naik. Tetapi untuk barang yang dikenai subsidi, jadi kita juga akan membahas mengenai pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jadi kalau ada barang yang dikenai subsidi, maka harga barang tersebut akan turun. Nah, produsen akan menjual barangnya dengan harga yang lebih murah dikarenakan ongkos produksinya lebih kecil, sehingga keseimbangan pasar menjadi lebih rendah dibanding sebelum subsidi. Nah, itu yang kalau keseimbangan pasar, kalau kita lihat grafiknya, misal kita lihat grafik pada pajak tadi kan posisi keseimbangan pasar sesudah pajaknya itu di atas keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Tapi pada subsidi, posisi keseimbangan pasar yang sudah dikenai subsidi itu posisinya di bawah keseimbangan pasar yang sebelum dikenai subsidi. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini juga dibahas mengenai pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Pemberian subsidi sebesar S. Jadi kalau pajak disimbolkan T, tapi kalau subsidi simbolkan S. Pemberian subsidi sebesar S atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva bergeser sejajar ke bawah dengan penggal yang lebih kecil pada sumbu harga. Nah, ini di sini masih ingat fungsi penawaran yang sebelum pajak itu bisa dituliskan P sama dengan A plus BG. Ini adalah fungsi penawaran yang sebelum subsidi. Sedangkan fungsi penawaran yang setelah subsidi P aksen sama dengan A plus BG, itu adalah penawaran sebelum subsidi dikurangi S. Jadi yang membedakan kalau pajak tadi ditambah T, kalau subsidi di sini fungsi penawaran sebelum subsidi dikurangi S. Untuk mencari bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen, simbolnya adalah SK, sebesar selisih harga keseimbangan tanpa subsidi dan harga keseimbangan dengan subsidi, atau SK sama dengan PE dikurangi PE aksen. Sedangkan bagian subsidi per unit yang dinikmati produsen atau SP sebesar selisih antara besarnya subsidi per unit barang dengan bagian subsidi yang dinikmati konsumen atau SK. Rumusnya dapat dituliskan SP sama dengan S dikurangi SK. Sedangkan jumlah subsidi total yang dibayarkan oleh pemerintah adalah perkalian antara jumlah barang yang terjual sesudah subsidi dengan besarnya subsidi per unit barang, atau S besar sama dengan S kalikan QE aksen. Nah, untuk contohnya, diketahui fungsi permintaan akan suatu barang yaitu PD sama dengan 15 min-Q, sedangkan penawarannya PS sama dengan 3 plus setengah Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi, maka tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Yang B adalah gambarkan grafiknya. Di sini menggambarkan grafik keseimbangan pasar tanpa subsidi dan dengan subsidi dalam satu koordinat kartesius. Yang C mencari bagian subsidi per unit yang dinikmati konsumen, dan D mencari bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh produsen. Sedangkan yang E adalah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kita coba kerjakan. Tadi yang pertama mencari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tanpa dan dengan subsidi. Untuk yang A, misal kita cari dulu tanpa subsidi, keseimbangan pasarnya berapa? Berarti kita bisa mencari dari PD sama dengan PS.
di mana PD-nya tadi 15 min Hi dan PS-nya adalah 3 plus setengah Hi. Berarti negatif Hi dikurangi setengah Hi menjadi negatif 1 setengah Hi. 3 dikurangi 15 adalah negatif 12. Berarti nilai Hi-nya negatif 12 dibagi negatif 1 setengah. Negatif bagi negatif positif, 12 dibagi 1 setengah itu adalah 8. Maka Hi sama dengan 8 inilah yang dinamakan dengan Hi sama dengan 8 atau jumlah keseimbangan tanpa subsidi. Kemudian untuk mencari harga keseimbangan tanpa subsidi, maka kita substitusikan nilai Hi sama dengan 8 ini ke salah satu persamaan. Boleh yang PD, boleh yang PS. Misal kita substitusikan Hi sama dengan 8 ini ke PD. Berarti kan 15 min Hi. 15 kurangi 8 berarti diperoleh P-nya sama dengan tadi 15 kurangi 8 adalah 7. Berarti diperoleh PE sama dengan 7 atau harga keseimbangan tanpa subsidinya itu sebesar 7. Kemudian untuk mencari keseimbangan pasar yang dengan subsidi di sini sama seperti pada pajak. Untuk yang dengan subsidi, fungsi permintaannya tetap, berarti PD aksen sama dengan PD, sehingga diperoleh PD aksennya itu sama dengan 15 min Hi. Sedangkan untuk PS aksen itu sama dengan PS, fungsi penawaran tanpa subsidi dikurangi dengan S. Jadi kalau pajak ditambah T, kalau subsidi dikurangi S. PS aksennya itu adalah sama dengan PS-nya 3 plus setengah Hi dikurangi besar subsidi. Tadi subsidinya sebesar 1 setengah. Berarti PS aksen sama dengan 3 dikurangi 1 setengah adalah 1 setengah ditambah setengah Hi. Nah, ini sudah kita peroleh PD aksen dan juga PS aksen. Lalu kita cari keseimbangan pasar yang dengan subsidi dengan cara PD aksen sama dengan PS aksen. Nah, di sini yang perlu diingat sama seperti pajak, untuk subsidi fungsi penawarannya juga harus berbentuk P sama dengan. Kalau pada soal misalkan diketahui bentuknya Hi sama dengan, harus dirubah dulu ke dalam bentuk P sama dengan. Baik, kita hitung di sini PD aksennya 15 min Hi dan PS aksennya 1 setengah plus setengah Hi. Nah, di sini negatif Hi dikurangi setengah Hi adalah negatif 1 setengah Hi sama dengan 1 setengah dikurangi 15 adalah negatif 13,5. Berarti nilai Hi-nya itu negatif 13,5 dibagi negatif 1,5. Negatif bagi negatif positif, 13,5 dibagi 1,5 adalah 9. Sedangkan untuk mencari P, untuk mencari P bisa kita substitusikan nilai Hi sama dengan 9 ini ke salah satu persamaan. Misal ke 15 min Hi, Hi-nya adalah 9. Berarti nilai P-nya 15 kurangi 9 itu 6. Nah, Hi sama dengan 9 inilah yang dinamakan dengan Hi aksen sama dengan 9 dan P sama dengan 6 inilah yang dinamakan dengan PE aksen sama dengan 6. Inilah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan dengan subsidi. Lalu pertanyaan yang B adalah gambar grafiknya. Prosesnya sama seperti kalau kita menggambar grafik untuk pajak yang tadi.
Nah, caranya adalah kita menggambarkan keseimbangan pasar tanpa dan dengan subsidi. Untuk yang tanpa subsidi, berarti yang kita gambarkan adalah PD dan juga PS-nya. Kita cari lagi PD sama dengan 15 menhi, maka untuk menggambarkannya minimal menentukan 2 titik sembarang. Ada Hi, ada P. Kalau Hi-nya 0 berarti 15 kurangi 0, 15. Kemudian kalau P-nya 0, 0 sama dengan 15 min Hi, berarti Hi-nya itu adalah 15. Jadi kalau Hi-nya 0, P-nya 15, kalau P-nya 0, Hi-nya 15. Ini cara kebetulan fungsi permintaannya sama seperti fungsi permintaan pada soal pajak tadi. Kemudian untuk menggambarkan PS-nya, PS sama dengan 3 plus setengah Hi. Berarti di sini kita gambarkan tabelnya. Ada Hi, ada P. Kalau Hi-nya 0, P-nya berapa? Kalau P-nya 0, Hi-nya berapa? Nah, kalau Hi-nya 0 berarti kan P sama dengan 3 plus setengah kali 0 kan 0. Berarti P sama dengan 3 tambah 0 adalah diperoleh P-nya 3. Kemudian kalau P sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 3 plus setengah Hi. Berarti diperoleh nanti nilai Hi-nya itu adalah negatif, di sini negatif 6. Jadi kalau Hi-nya negatif 6 maka P-nya sama dengan 0. Kemudian kita gambarkan juga untuk ke yang fungsi permintaan dan fungsi penawaran dengan subsidi. Berarti kita gambarkan PD aksen dan juga PS aksen. Untuk yang PD aksen itu sama dengan PD, berarti tidak perlu kita cari lagi, kita tinggal mencari titik yang PS aksen. PS aksen tadi bentuk fungsinya PS aksen sama dengan 1,5 plus setengah Hi. Kemudian kita gambarkan tabelnya. Ini Hi, ini P. Kalau Hi-nya 0 berarti 1,5 plus setengah kali 0 kan 0. 1,5 tambah 0 berarti 1,5. Kemudian kalau P-nya yang 0, Hi-nya berapa? Berarti di sini 0 sama dengan 1,5 plus setengah kalikan berapa kan gitu ya. Berarti nanti diperoleh nilai Hi-nya itu adalah negatif 3. Nanti kalian juga bisa hitung juga sendiri. Jadi kalau Hi-nya 0, P-nya 1,5, kalau P-nya 0, Hi-nya negatif 3. Nah, di sini titik-titik sudah kita cari. Berikutnya kita gambarkan titik tersebut pada koordinat kartesius. Kita gambarkan dulu koordinat kartesiusnya. Ini ada sumbu Hi, di sini ada sumbu P, dan di sininya 0. Kemudian kita gambarkan angka pada garis bilangannya. Ingat untuk menggambarkan angka di sketsanya itu dibuat jaraknya sama antara angka 1 dengan angka yang lainnya. Nah, kita cermati untuk angkanya. Angkanya ada angka 0, 15, 15, 0, 0, 3, 0, negatif 6, 0, 1,5, 0, negatif 3. Berarti kalau kita cermati ini angkanya kelipatan 3, maka kita bisa buat skalanya skala kelipatan 3. 3, 6, yang penting skalanya sama, 9, 12, 15. Untuk Y juga sama, 3, 6, 9, 12, 15. Untuk yang di sini negatif 3, negatif 6, negatif 9, negatif 12.
Nah, kita gambarkan yang pertama, kalau Q-nya 0, P-nya 15, kalau P-nya 0, Q-nya 15. Kalau Q-nya 0, P-nya 15, kalau P-nya 0, Q-nya 15. Nah, sudah ada 2 titik, kemudian kita hubungkan. Ini adalah kurva dari PD sama dengan 15 min Q. Kemudian kita gambarkan PS-nya, di mana titiknya kalau Q-nya 0, P-nya 3, kalau P-nya 0, Q-nya negatif 6. Jadi kalau Q-nya 0, P-nya 3, kalau P-nya yang 0, Q-nya negatif 6. Nah, di sini kita pakai garis bantu. Kemudian nah, ini adalah PS sama dengan 3 plus setengah Q. Nah, titik potong kedua kurva itulah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar tanpa subsidi atau keseimbangan pasar sebelum subsidi, di mana di sini, nah ini kan mendekati 9 berarti angka 8, dan yang ini mendekati itu 6 berarti angka 7. Inilah keseimbangan pasar yang tanpa subsidi atau sebelum subsidi. Berikutnya, untuk keseimbangan pasar yang sesudah subsidi atau dengan subsidi, kita gambarkan PD aksen sama dan juga PS aksen. Kebetulan tadi PD aksen sama dengan PD, berarti tidak perlu kita gambarkan lagi karena ini juga adalah kurva dari PD aksen. Kita tinggal menggambarkan PS aksennya. Nah, PS aksen tadi titiknya kalau Q-nya 0, P-nya 15, ini negatif. Kalau Q-nya 0, P-nya 1,5. Kalau P-nya yang 0, Q-nya negatif 3. Kita gambarkan itu. Kalau Q-nya 0, P-nya 1,5, berarti kan tengah-tengah antara 0 dan 3 di sini 1,5. Kemudian kalau P-nya yang 0, Q-nya negatif 3. Q negatif 3 di sini. Nah, sudah ada 2 titik karena ini di luar kuadran 1. Kita pakai garis bantu seperti ini. Nah, kemudian kita perpanjang garisnya. Disinilah PS aksen, yaitu 1,5 ditambah 0,5 Q. Nah, titik potong antara PD aksen dengan PS aksen, titik potong inilah yang dinamakan dengan keseimbangan pasar sesudah subsidi atau keseimbangan pasar dengan subsidi. Nah, kalau kita tarik garisnya, maka QE aksennya 9 dan juga PE aksennya itu sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat keseimbangan pasar, grafik untuk keseimbangan pasar yang tanpa subsidi dengan yang dengan subsidi. Yang dengan subsidi ini posisinya titik potongnya di bawah dari titik keseimbangan pasar yang tanpa subsidi. Nah, ini yang maksudnya tadi pada garis yang lebih rendah. Kemudian untuk pertanyaan yang C, bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen. Nah, di sini yang C adalah bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen. Maka yang kita cari adalah SK. Berarti untuk mencari SK dapat dicari dari PE dikurangi PE aksen. Jadi di sini SK sama dengan PE-nya itu adalah 7 dan PE aksennya 6. Maka SK sama dengan 7 dikurangi 6 itu adalah 1. Kemudian pertanyaan yang D, bagian subsidi per unit yang dinikmati oleh produsen, atau di sini SP sama dengan, SP itu dapat dicari dari S dikurangi SK, maka SP adalah
S-nya itu tadi sebesar 1,5 dikurangi SK-nya adalah 1, maka SP-nya 1,5 dikurangi 1 berarti 0,5. Kemudian pertanyaan yang E adalah jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. Berarti yang E jumlah subsidinya itu S besar sama dengan subsidi per unit S dikalikan dengan QE aksen. Kemudian S sama dengan tadi besarnya subsidi adalah 1,5 dikalikan QE aksennya. QE aksennya tadi ketemunya adalah 9, berarti diperoleh nilai S-nya adalah 1,5 kali 9 itu 13,5. Nah, ini yang nomor 2 seperti yang langkahnya seperti di nomor 1, tetapi yang perlu diingat di sini fungsinya berbentuk Q sama dengan, dan untuk mencari fungsi penawaran yang dengan subsidi atau setelah subsidi itu bentuk Q sama dengan ini harus dirubah dulu ke dalam bentuk P sama dengan. Nah, selain ada subsidi spesifik, ada juga subsidi proporsional, yaitu pengaruh subsidi proporsional terhadap keseimbangan pasar. Subsidi proporsional adalah subsidi yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga penawaran produsen. Jika persamaan penawaran semula adalah P sama dengan A plus BI, apabila dikenakan subsidi proporsional sebesar S%, jadi kalau proporsional di sini bentuknya dalam persentase, S persen dari harga penawaran produsen, maka persamaan penawaran yang baru P aksen sama dengan A plus BI dikurangi SP. Jadi pada perhitungannya langkah-langkahnya sama seperti kalau mengerjakan pengaruh subsidi spesifik. Nah, tetapi di sini bentuk subsidinya itu dalam bentuk persen, sehingga subsidinya ini dikalikan dengan harga penawaran sebelum subsidi, dan A plus BI ini adalah fungsi penawaran yang sebelum subsidi. Untuk contohnya, dari pola penawaran PS sama dengan 0,25 Q dan pola permintaan barang PD sama dengan negatif 0,50 Q plus 150, itu diberikan subsidi sebesar 60% dari harga barang yang ditawarkan produsen, maka tentukanlah harga keseimbangan atau keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi serta subsidi yang dinikmati oleh produsen. Nah, ini contoh untuk pengaruh subsidi proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, ini contohnya, nanti bisa dikerjakan sebagai latihan.